Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum Total Parental Nutrition dengan anggota Alda Saparida Rahma, Aldi Arta Pratama, Kristina, Lijwaril Aziz, dan saya Riptiani. Kemudian ada Cindy Oktaviani dan juga Pramistia. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu membuat dan menguji kualitas sediaan Total Parental Nutrition atau TPN. Nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Para peneliti juga sebelumnya menggunakan istilah peralimentasi sebagai pengganti pemberian makanan melalui intravena dan akhirnya diganti dengan istilah yang lebih tepat yaitu nutrisi parenteral total. Namun demikian secara umum dipakai istilah nutrisi parenteral untuk menggambarkan suatu pemberian makanan melalui pembuluh darah. Nutrisi parenteral total atau TPN diberikan pada penderita dengan gangguan proses menelan, gangguan pencernaan dan absorpsi menurut Weiman 2017. Larutan nutrisi parenteral merupakan larutan yang bersifat kompleks dan mengandung berbagai komponen yang reaktif. Stabilitas fisikokimia larutan ini sangat penting dalam keamanan proses pengobatan. Terjadinya kompaktabilitas fitokimia dapat menimbulkan pengendapan atau presipitasi. Hancurnya emosi dan perubahan warna larutan tergantung pada sifat fisikokimia obat yang diberikan. Reaksi ini dapat mempengaruhi efek obat dan meningkatkan resiko timbulnya efek yang merugikan, memicu terbentuknya zat toksik, serta menurunkan kesediaan. Selanjutnya yaitu ada metodologi, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada beker gelas, cawan Petri, split steril, langsofik, perangkat pembuatan TPN, dan laminar airflow. Dan untuk bahannya ada dextrose 15% sebanyak 320 ml, aminosterase 10% 72 ml, semaflivit 20% 35 ml, NaCl 15% 12 ml, KCl 7,4% 9 ml, kalsium glukonas 10% 9 ml, dan sulfit 14 ml. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Langkah pertama yaitu ambil satu squeeze steril dan usap bagian kemasan squeeze dengan alkohol 70%, kemudian buka kemasan di dalam LAF. Kemasan yang terbuka diletakkan pada daerah kerja dengan bagian yang terbuka diarahkan ke alat LAF. Semua dilakukan secara aseptis pada saat pembuatan sediaan TPN. Kemudian, buat larutan fase protein yaitu ambil larutan dextrose, aminosteril, NaCl, KCl, dan kalsium glukonas, lalu dicampur menjadi satu dan bersihkan semua wadah pada bahan dengan diswab alkohol 70%. Selanjutnya, buat larutan pas lemak dengan larutan semaflivit dan sulfit menggunakan squid yang diswab terlebih dahulu, botol larutan dan squid yang akan digunakan dengan alkohol 70%. Kemudian, campurkan fase protein dan fase lemak dengan menggunakan transofik, lalu digojok larutan TPN tersebut sampai larut dan ditutup dan diberi label. Pemberian label pada kemasan TPN berisi nama pasien, bank perawatan pasien, komposisi produk, nomor batch, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, dan keterangan dan perhatian khusus. Setelah itu, lakukan evaluasi TPN meliputi uji kebocoran, uji kejernihan dan warna, dan uji homogenitas, serta uji pH dan uji sterilitas. Selanjutnya ada tabel pengamatan hasil evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji pH. Pada uji pH dilakukan triplo. Untuk uji pertama, 2, dan 3 mendapatkan hasil yang sama yaitu 7,3 dengan rata-rata 7,3. Yang kedua ada uji kebocoran. Pada uji ini dilakukan triplo. Pada uji ke-1, kedua, dan ketiga, hasil yang diperoleh tidak terjadi kebocoran dan larutan sediaan tidak menjadi berwarna biru. Untuk yang ketiga, uji kejernihan dan warna. Yang ketiga, uji kejernihan dan warna. Uji ini dilakukan triplo. Hasil yang diperoleh dari uji kejernihan dan warna pada uji ke-1, kedua, dan ketiga yaitu tidak ada partikel. Yang keempat ada uji pirogen. Hasil yang diperoleh pada uji ini
yaitu suhu awal 39,3 derajat. Setelah 5 menit, suhu kelinci dicek kembali. Hasil yang diperoleh 38,8 derajat. Setelah 10 menit, hasil yang diperoleh 38,6 derajat. Setelah 15 menit, hasil yang diperoleh 38,5 derajat. Setelah 20 menit, hasil yang diperoleh 38,3 derajat. Setelah 25 menit, hasil yang diperoleh 38,3 derajat. Dan setelah 30 menit, suhu kelinci dicek kembali, hasil yang diperoleh 38,1 derajat. Dan untuk yang kelima, uji sterilitas. Pada uji ini, setelah inkubasi selama 14 hari, terdapat adanya pertumbuhan bakteri. Pembahasannya pada praktikum ini yaitu pembuatan formulasi Total Parenteral Nutrition atau TPN. TPN digunakan untuk memberikan nutrisi tambahan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta untuk mempertahankan fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuh. Formulasi TPN yang kami buat formula 2-in-1 solution yang terdiri dari fase protein dan fase lemak. Komposisi TPN yang kami buat mengandung dextrose 15%, aminosteril 10%, KCl 7,4%, Ca-glukona 10%, dan NaCl 15% yang merupakan fase protein. Dan untuk fase lemak yaitu small lipid 20% dan solufid. Fase protein berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dengan tujuan mencegah degradasi akibat otot kerangka mengalami gluconeogenesis. Penggunaan nutrisi parenteral dengan kandungan emulsi lemak dapat mengurangi resiko hiperglikemia khususnya pada pasien dengan resistensi insulin. Untuk mengetahui kualitas dan mutu sediaan TPN yang kami buat, maka diperlukan serangkaian evaluasi untuk pengujian terhadap sediaan TPN tersebut. Berikut parameter uji evaluasi TPN yang kami lakukan pada praktikum ini yaitu: yang pertama ada uji pH. Uji pH ini bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan TPN yang dibuat sudah sesuai dengan pH tubuh atau belum. Syarat pH sediaan TPN di antara 7,35 sampai 7,45 menurut Wasita Atmaja. Dari hasil uji yang kami lakukan didapatkan nilai pH sebesar 7,3, di mana dapat disimpulkan sesuai dengan standar karena masih dalam range 7,35 sampai 7,45. Kemudian yang kedua, uji yang dilakukan yaitu uji kebocoran. Tujuannya untuk melihat wadah yang digunakan bocor atau tidak. Standar yang diharuskan adalah larutan dalam wadah tidak menjadi biru, dan hasil yang didapat adalah larutan dalam wadah tidak ada yang berwarna biru. Dapat disimpulkan bahwa dari uji kebocoran sudah sesuai dengan standar. Untuk uji kejernihan dan warna, standar yang diharuskan adalah tidak ditemukan partikel yang berwarna maupun tidak berwarna dalam larutan. Pada hasil uji tidak ditemukan adanya partikel dalam larutan dan dapat disimpulkan bahwa kejernihan dan warna sudah sesuai dengan standar. Kemudian ada uji pirogen. Menurut Erungan, kenaikan suhu kelinci tidak boleh lebih dari 0,50 derajat Celcius. Dan suhu setiap kelinci tidak boleh lebih dari 39,8. Pada hasil uji yang didapat, kelinci tidak mengalami kenaikan suhu. Uji pirogen dilakukan dengan cara menyuntikkan sediaan pada telinga kelinci, kemudian dicek suhu kelinci tiap 5 menit selama 30 menit. Dapat disimpulkan bahwa uji pirogen sudah sesuai dengan standar. Pada uji terakhir yaitu uji sterilitas, standarnya yaitu tidak boleh ada pertumbuhan mikroba setelah inkubasi selama 14 hari. Sedangkan hasil yang didapat yaitu adanya pertumbuhan bakteri dari hari ketiga inkubasi dapat disimpulkan bahwa sediaan tidak steril karena adanya pertumbuhan bakteri dan tidak memenuhi standar yang ada. Hal itu diakibatkan karena sediaan TPN yang dibuat tidak steril yang bisa diakibatkan oleh alat atau personal yang tidak steril. Saran yang bisa dilakukan yaitu dengan lebih memperhatikan sterilitas lingkungan seperti pada alat, personal, ataupun lingkungan.
Berdasarkan hasil praktikum TPN yang dapat disimpulkan bahwa Total Parenteral Nutrition atau TPN adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung secara parenteral tanpa melalui gastrointestinal. Sediaan yang telah memenuhi standar yaitu pada uji organoleptik, uji pH, kejernihan, dan kebocoran. Sediaan yang tidak memenuhi syarat yaitu pada uji sterilitas.